Pemirsa, aksi unjuk rasa menolak pembangunan tambang emas di Parigi Motong, Sulawesi Tengah berakhir ricuh. Satu warga tewas dalam aksi tersebut. Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di desa Sine, Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Warga yang memblokade jalan Trans Sulawesi menolak pembangunan tambang emas di wilayah mereka. Setelah berlangsung selama 12 jam, petugas berupaya membubarkan aksi. Namun massa tidak terima. Aksi ini pun berakhir ricuh. Akibatnya satu orang warga tewas. Dari pagi demonya ditutup jam 12 siang. Kapolres melakukan negosiasi agar tidak menutup jalan karena nggak boleh unjuk rasa di jalan raya itu. Karena itu kan jalan Trans Sulawesi. Dari jam 12 siang sampai jam 12 malam dilakukan penindakan untuk membuka jalan. Di dalam penindakan itu sudah dilakukan APP untuk terukur dan terarah ya sesuai dengan SOP yang ada di Polri. Namun demikian ternyata ada satu korban. Hari ini, sekarang ini saya akan datang ke sana melihat yang sesungguhnya terjadi bersama Kabin Polri. Kini polisi masih menyelidiki insiden tewasnya warga saat aksi unjuk rasa dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti. Dari Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Puluhan warga desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah menjalani visum di sebuah rumah sakit. Mereka divisum usai adanya temuan Komnas HAM terkait kekerasan yang dialami warga. Dengan menggunakan bus, puluhan warga desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah bersiap menuju Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Yogyakarta. Mereka akan menjalani visum usai adanya temuan tindak kekerasan oleh polisi kepada warga saat pengamanan pengukuran lahan warga. Untuk tahap pertama, visum akan dilakukan terhadap 64 warga yang sempat diamankan di Polres Purworejo. Selain mengalami kekerasan fisik, para warga juga merasakan trauma usai kejadian. Lakukan ya, jadi itu sebagai bukti ya bahwa memang terjadi dalam proses penangkapan yang terjadi pada sekitar tanggal 8 itu. Memang ini sebenarnya cukup terlambat karena ya waktu itu kan dikepung selama 3 hari gitu ya, belum bisa berkomunikasi gitu, mereka belum berani keluar. Hari ini sudah mulai memberanikan diri. Sabtu kemarin, Komnas HAM mengunjungi 2 kubu warga desa Wadas yang menolak dan mendukung penambangan batu andesit. Komnas HAM memberikan sejumlah usulan untuk menghindari kericuan terulang kembali. Di sisi lain, Komnas HAM juga menemukan fakta dengan kekerasan dilakukan oleh polisi saat pengamanan pengukuran lahan warga Selasa lalu. Komnas HAM kini masih meminta keterangan pihak-pihak lain untuk mendalami temuan ini. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, satu jenazah korban erupsi Gunung Semeru kembali ditemukan di Dusun Curah, Kobokan, Lumajang, Jawa Timur. Jenazah ditemukan tinggal tulang belulang, namun identitas korban sudah diketahui dari celana dan warna rambut korban. Petugas BPBD Lumajang dan relawan Sabtu sore kembali mengevakuasi jenazah korban erupsi Semeru di Dusun Curah, Kobokan, Desa Subit Urang, Kecamatan Pranojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Penemuan jenazah korban ini diawali dari informasi warga yang mencurigai adanya bau busuk dan ditemukannya kerangka manusia di sekitar bekas pemukiman warga yang telah rata dengan tanah akibat diterjang material erupsi Gunung Semeru. Jenazah ditemukan tertimbun material vulkanik dengan kondisi tinggal tulang belulang dan hanya tersisa celana yang dipakai serta rambut yang masih menempel. Awal penemuan itu ditemukan oleh warga. Sebelumnya ada semacam kayak lihat tulang dan juga bau gitu. Berarti kondisi saat ditemukan ini sudah tulang belulang ya? Kurang lebihnya begitu. Tulang belulang, ada sedikit rambut yang masih menempel di kepala, juga celana gitu. Setelah berhasil dievakuasi, petugas langsung membawa jenazah ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang untuk proses identifikasi. Meski hanya tinggal tulang belulang, namun identitas korban dapat dikenali keluarga dari warna rambut dan celana yang dipakai korban. Satu rumah itu 4 orang, tapi bapak ibu itu sudah ketemu. Yang ini siapa? Ya baru ini. Atas nama siapa, Mbak? Tanto Prayogo. Yang satu belum ketemu. Atas nama Dimas.
Dari data BPBD Kabupaten Lumajang, hingga kini total 64 jenazah korban erupsi Semeru berhasil dievakuasi petugas. Kini jenazah korban Semeru di RSUD Haryoto yang masih disimpan dalam freezer jenazah berjumlah 6 kantong. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Jenazah korban ritual di Pantai Payangan Jember dibawa ke Rumah Sakit Dr. Subandi. Seluruh jenazah diotopsi terlebih dahulu sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Setelah diidentifikasi di Puskesmas Ambulu, 11 jenazah korban ritual di Pantai Payangan langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Seluruh jasad korban dibawa dengan mobil jenazah, didampingi pihak keluarga dan pihak puskesmas. Meski seluruh identitas korban telah diketahui, jenazahnya tidak langsung diserahkan ke pihak keluarga, melainkan diotopsi terlebih dahulu. Hingga sore ini polisi masih memeriksa saksi dari korban selamat untuk memastikan kronologi kejadian. Sebelas orang meninggal dunia usai tenggelam di Pantai Payangan Jember, Jawa Timur. Mereka tenggelam usai menggelar ritual dini hari tadi. Usai pencarian selama 3 jam, tim SAR gabungan menemukan 1 korban hilang akibat tenggelam saat mengikuti ritual di Pantai Payangan Jember, Jawa Timur. Korban ditemukan meninggal dunia dan tersangkut di batu karang. Dengan demikian, total korban tewas akibat ritual ini menjadi 11 orang. Kini seluruh jenazah telah dievakuasi ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Mungkin korban atau survivor masih tersangkut di bawah, belum mengambang, jadi kemungkinan mengambang ini nanti kalau bisa mengambang bisa terbawa arus ke pinggir, tapi tetap kita upayakan penyisiran di laut. Insiden bermula saat 24 peserta ritual tiba di Pantai Payangan pada hari Sabtu malam dengan menggunakan 3 mobil. Sesampainya di Pantai Payangan, peserta kemudian berjalan bersama-sama sambil bergandengan tangan menuju arah bibir pantai untuk menjalani ritual. Seketika ombak besar datang dan menggulung para peserta ritual. Mengetahui insiden tragis tersebut, warga sekitar Pantai Payangan langsung menghubungi polisi. Agar proses evakuasi berjalan lebih optimal, petugas kepolisian juga berkoordinasi dengan tim SAR dan TNI. Total 21 orang terseret ombak dalam peristiwa ini. Sementara itu, polisi terus memeriksa sejumlah saksi, termasuk peserta ritual yang selamat untuk mengungkap peristiwa ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Lalu mengapa korban nekat mempertaruhkan nyawa mereka? Sudah bergabung bersama kami Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mbak. Baik Pak Kapolres, kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu sebenarnya ada berapa jumlah dalam tanda kutip peserta ritual ini? Untuk peserta kegiatan tersebut yang berangkat ada 24 orang. 3 orang tidak mengikuti ritual dan 1 orang adalah driver, dia menunggu di mobil. Sedangkan 20 orang lainnya melakukan kegiatan ritual di Pantai Payangan tersebut. Nah, dari 20 orang tadi, 11 orang yang hajat dinyatakan meninggal dunia dan tadi evakuasi terakhir baru bisa ditemukan pada jam 12.00. Untuk para korban selanjutnya kita bawa ke Puskesmas Ambulu, Kecamatan Ambulu untuk dilakukan identifikasi. Kemudian selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Subandi untuk dilakukan otopsi. Baik, total ada 24 orang yang datang ke lokasi, namun 20 orang yang mengikuti ritual dan 11 diantaranya meninggal dunia. Berasal dari mana sebenarnya Pak ke-24 orang ini? Untuk warga yang mengikuti ritual tersebut itu berasal dari warga Jember, warga kota Jember, dari Kecamatan Patrang, dari Panti, dari Mangli. Kemudian ada 1 orang juga yang berasal dari Bondowoso. Lalu benarkah bahwa sebenarnya sudah ada beberapa warga setempat yang memperingatkan terkait cuaca yang sedang buruk, namun 20 orang ini tetap nekat untuk melakukan ritual ini malam hari tadi? Berdasarkan pada hasil olah TKP di lapangan, memang kami mendapatkan salah seorang saksi
waktu yang mengatakan bahwa tadi malam sekitar pukul 12.00 yang bersangkutan sempat memberikan peringatan kepada saudara Nur Hasan selaku ketua panitia dari kegiatan tersebut. Namun yang bersangkutan tetap melakukan kegiatan ritual dan akhirnya saat ritual itu dijalankan, peserta ritual tersebut tergulung ombak karena memang lokasinya ini cukup rawan. Jadi dekat dengan tebing yang posisi ombak itu kadang-kadang tidak terlihat pada saat ada warga masyarakat yang berdiri di sekitaran pantai. Baik, lalu apakah sudah diketahui Pak ritual apa sebenarnya yang tengah dijalani oleh 20 orang ini? Berdasarkan pada keterangan beberapa korban yang selamat, memang saudara Nur Hasan ini selama ini sering mengadakan kegiatan zikir di rumahnya, yang kemudian dilanjutkan ada kegiatan ritual di pantai yang tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan berkah dari penunggu pantai. Untuk masing-masing peserta atau anggotanya ini memiliki tujuan yang berbeda-beda dan itu disesuaikan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh masing-masing anggotanya. Artinya ini bukan pertama kalinya ya Pak? Ya. Baik, jadi ritual di bibir pantai ini bukan pertama kalinya dilakukan, sudah sering sebelumnya dilakukan? Dari hasil pemeriksaan memang ada beberapa kali dilakukan, namun kami masih mendalami lagi untuk tepatnya, kapan waktunya masih kita mendalami lagi. Apakah 24 orang ini tergabung dalam kelompok tertentu Pak? Memang saudara Nur Hasan ini mengaku sebagai seorang guru spiritual yang di situ bisa memberikan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat seperti masalah keluarga, masalah ekonomi atau masalah pelet yang berkaitan dengan ilmu hitam. Nah ini ritual ini menjadi salah satu sarana untuk mensucikan diri dan ngalap berkah. Apakah yang tadi Anda sebutkan bisa kita sebut sebagai dalam tanda kutip pemimpin ritual ini selamat dalam peristiwa ini Pak? Ya, betul sekali Mbak. Baik, kami akan tunggu penyelidikan lebih lanjut dari kasus kecelakaan ini. Terima kasih AKBP Heri Purnomo, Kapolres Jember sudah bergabung bersama kami di ini sore. Pemirsa, salah satu korban selamat mengatakan kelompok ini sering melakukan ritual di lokasi yang sama. Meski sudah diingatkan warga sekitar, mereka tetap nekat menggelar ritual. Ombak yang sedang tinggi membuat kondisi di pantai Payangan saat kejadian cukup berbahaya. Warga sekitar sempat mengingatkan agar kelompok tersebut tidak berkegiatan, namun imbauan tersebut diabaikan. Ritual ini diketahui sering dilakukan oleh warga di lokasi yang sama. Ritual dilakukan dengan tujuan membuang sial. Bukan warganya, Pak. Saya ikut ngaji juga, baru 2 bulan ya. Ngajinya isinya apa aja, Pak? Ngaji Quran, ngaji apa? Iya, Al-Quran. Berdoa, tawasul. Terus baca ayat kursi. Wallahu ahad itu. Memang sering di tempat terbuka gitu? Kalau saya baru 2 bulan, Mas. Itu diajaknya kenapa? Katanya buang sial. Iya. Sampean lihat buang sial juga waktu itu? Iya, wong saya orang nggak punya, Mbak. Nah, harapannya kenapa mandi di situ? Nggak mandi. Ya, harapannya di pantai itu apa? Awalnya itu liburan, habis itu ngaji, ya supaya selamat bilangnya. Lalu seperti apa peristiwa yang merenggut 11 korban jiwa? Saat ini sudah bersama kami saksi mata yang juga petugas Bukit Seroja, Saladin. Selamat sore Pak Saladin. Ya, selamat sore. Baik, Pak Saladin, bisa ceritakan kepada kami seperti apa kronologi dari peristiwa ini yang Anda saksikan atau Anda ketahui secara langsung? Ya, tamu kan datangnya tamu jam 11 malam. Yang kejadian persis jam 12. Baik, tamu saya datang. Bilangkan kepada orang menua, apa ini menua? Orang itu dengan saudara saya jangan sampai mandi di laut. Oh ya, udah bilang gitu kiainya pada saya. Ya kan udah tahu kan, ombak besar. Kemudian gitu sudah jam 12 ada termasuk korban laporan pada saya kejadian. Saya langsung meloncat ke laut ngambil korban. Saya sendiri
sendiri Bu, yang ngambil orang 5 itu. Waktu ombak besar juga bagian dinas sudah ada di sini, bagian dan Ramil juga, antara kepolisian juga ada di sini, juga kampungnya sudah ada di sini, Pak RT-nya juga ada di sini, juga tokoh masyarakat ada di sini, juga tim besar ada di sini juga Bu waktu itu. Baik, Pak Saladin, benarkah bahwa warga memang sering menggelar ritual seperti ini di Pantai Payangan? Sebenarnya itu sering kalau orang itu Bu, sering mau di sini Bu, sering itu Bu, 3 bulan sepisang. Bawa saudara-saudara, rombongan-rombongan. Jadi sering dilakukan oleh warga yang berbeda, bukan hanya kelompok yang datang pada malam hari tadi, Pak? Kalau waktu siang ya ada Bu, sebagian kita syukuran kepada Allah, minta kepada Allah. Di Pesarian Kibi makam yang ada di sini, gitu Bu. Apakah ada hari-hari atau bulan tertentu Pak di mana warga kerap melakukan ritual di sana? Ini tuh Bu, bangsanya para kiai banyak juga di sini. Tapi laporan dulu. Sepengetahuan Anda, apa alasan ritual ini digelar pada tengah malam, Pak? Saya sebenarnya tidak tahu apa-apa Bu. Tujuannya anak putu kepada Allah saya tidak tahu. Tujuannya. Baik, tadi Anda sebutkan saya menjaga tentang keselamatannya saudara. Baik, Pak Saladin, tadi Anda sebutkan Anda sempat memberikan peringatan namun tidak dihiraukan. Kemudian pada saat Anda turun ke pantai untuk membantu menyelamatkan para korban, berapa tinggi ombak pada saat itu, Pak Saladin? Ombak itu waktu itu Bu, saya yang menolong korban. Itu sebenarnya sekitar ada 4 Bu, ombak yang besar, kanal-kanal itu. Lebihnya sekitar 2 meter lebih tingginya. Saya yang melabui Bu, melabui korban. Baik, lalu pada saat itu apakah Anda sempat berhasil menyelamatkan sejumlah peserta ritual ini? Kurang jelas. Pak Saladin, ya sepertinya tadi ada gangguan komunikasi. Lalu apakah Anda sempat berhasil menyelamatkan warga atau peserta ritual ini sebelum tim SAR datang ke sana? Ya Bu, waktu itu kan termasuk korban yang kejadian itu sudah kejadian 2 Bu korban yang tarik, yang meninggal. Yang 3 itu ditolong dengan saya masih selamat dengan kiainya. Masih selamat Bu. Baik, para peserta ini apakah berasal dari desa atau kampung setempat Pak, atau kebanyakan justru berasal dari luar daerah? Ya tetap daerah Panti Bu, katanya orang Panti bilang gitu Bu. Baik. Dari mana saya tidak tahu, juga pengomongannya juga dari daerah apa itu, Bondowoso Bu. Banyuwangi suaranya saudara-saudara dari Panti, juga dari mana saya tidak tahu. Jadi memang banyak warga yang sering datang ke sana untuk melakukan ritual-ritual seperti ini. Iya. Baik, Pak Saladin, sepengetahuan Anda tentunya juga mengetahui bagaimana sebenarnya sih kondisi dari Pantai Payangan ini, apakah memang berbahaya untuk dikunjungi terutama pada tengah malam? Berbahaya Bu, berbahaya. Apakah memang selalu ombaknya ini memang selalu tinggi di pantai tersebut? Sebenarnya ombak itu belum tentu Bu, sekarang bagus ombaknya, tadi malam kok besar. Baik, jadi tergantung dari cuaca juga sebenarnya. Iya. Waktu itu ada anginnya Bu, angin dengan ombaknya Bu, waktu itu kejadian itu. Lalu pada saat malam tadi Anda memberikan peringatan kepada dalam tanda kutip pemimpin dari ritual ini, apa respon dari pemimpin ini? Saya tidak tahu Bu, tujuannya apa saya tidak tahu. Cuma saya sebelum mulai saya sudah di pintu gerbang sudah memperingati ketuanya dengan kiainya. Ombaknya besar Ki, jangan sampai ke laut, mandi di laut. Itu peringatnya saya. Baik. Lalu pukul berapa kira-kira polisi dan petugas SAR kemudian datang ke lokasi untuk melakukan pencarian?
Sebenarnya itu mulai jam 12 tuh, tadi malam tuh. Dia langsung saya masuk langsung ngapi. Nomornya bagian tim besar, juga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Terus bagian Babrinsa, juga bagian Dan Ramil, semuanya juga Polsek Ambulu. Baik. Baik, Pak Saladin, terima kasih banyak atas informasi Anda sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Semoga sehat selalu, Pak Saladin. Dan pemirsa, iNews Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lain di antaranya. Polisi kembali menemukan barang bukti dalam kasus penganiayaan di Kerangkeng Bupati Langkat nonaktif. Seorang ibu hamil di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban begal. Selain kehilangan sepeda motor, korban juga terluka di sejumlah bagian tubuh. Tetaplah bersama kami.